Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Putria dengan NIM 080511823284. Salah satu praktikan dari praktikum Big Data. Jadi di sini saya akan membuat video untuk UAS praktikum Big Data dengan judul integrasi Google Ads Engine dan Marine Copernicus dengan Google Colab, di mana Google Ads Engine, Copernicus Marine Sites, dan Marine Service dan Google Colab dapat diintegrasikan untuk pengolahan data lingkungan dan kelautan secara online. Google Ads Engine sendiri itu digunakan untuk mengakses serta mengolah data citra satelit, di mana Marine Copernicus itu menyediakan data oceanografi seperti suhu dan arus laut. Sedangkan Google Colab itu berfungsi untuk menjalankan kode Python untuk menganalisis, visualisasi, dan pengolahan data secara otomatis tanpa instalasi software. Jadi di sini kita langsung saja untuk ke pengolahannya. Nah, di sini kita sudah ada berada di tampilan dari Google Colab itu sendiri. Di sini kita klik kode, kemudian kita ketik import authenticate. Kemudian di sini kita run. Lalu kita klik lagi kode, kemudian kita klik initialize, kemudian buka kurung, ketik project, kemudian sama dengan. Nah, untuk nama yang ada dalam project itu kita buka dashboard. Nah, kita salin yang project ID, kemudian kita tempel di sini. Ini kita run. Lalu kita klik kode lagi. Nah, di sini kita klik lagi kode. Seperti biasa, kita akan buat peta interaktif, kemudian tambahkan data dari Landsat 8, kemudian definisi visualisasi, kemudian tambahkan layar ke peta, dan terakhir itu tambahkan tampilan peta. Di sini kita langsung run saja. Nah, gambar yang dihasilkan itu menunjukkan mozaik citra satelit wilayah Indonesia yang digabung dari beberapa scan atau potongan citra penginderaan jauh, di mana area berwarna putih itu merupakan tutupan awal yang cukup tebal sehingga sebagian permukaan laut dan daratan itu tidak terlihat jelas. Nah, citra seperti ini tuh biasanya diperoleh dari pengolahan citra satelit di Google Ads Engine atau data oceanografi yang kemudian divisualisasikan di Google Drive. Gambar ini itu digunakan untuk memantau kondisi laut, cuaca, dan lingkungan pesisir secara luas. Lalu di sini kita klik kode lagi. Akan melakukan pemanggilan data SPL. Di sini kita klik run. Nah, ini adalah data SPL atau suhu permukaan relatif dari hasil perhitungan band B11 dan B8 serta citra Sentinel 2. Warna pada peta itu menunjukkan variasi suhu relatif, di mana biru hijau itu menandakan suhu lebih rendah, sedangkan kuning merah itu menunjukkan suhu lebih tinggi. Pada gambar ini itu terlihat perbedaan cukup jelas antara wilayah laut dan daratan. Bagian kiri laut itu cenderung menunjukkan berwarna hijau terang yang menunjukkan suhu relatif lebih homogen. Sedangkan ke arah daratan atau kanan itu menunjukkan variasi warna hijau kebiruan hingga kekuningan, yang menandakan bahwa variasi suhu lebih tinggi akibat pengaruh tutupan lahan. Nah, pola garis atau perbedaan warna halus juga masih terlihat, yang kemungkinan berasal dari proses penggabungan beberapa citra atau median pada waktu yang berbeda. Selanjutnya kita akan ke klorofil. Di sini kita
klik lagi kode. Nah, ini adalah kode yang digunakan untuk memanggil klorofil. Kemudian di sini kita klik run. Nah, ini adalah peta konsentrasi klorofil atau CHL di perairan yang dihitung dari band B3 green dan B2 blue serta citra sentinel 2. Karena pada peta itu menunjukkan tingkat klorofil di mana hijau, biru, hijau itu menandakan konsentrasi rendah, sedangkan kuning merah itu menunjukkan konsentrasi tinggi. Pada gambar ini tuh terlihat bagian kiri lepas itu, bagian laut lepas itu didominasi warna kuning hingga merah, yang berarti kandungan klorofilnya itu relatif tinggi, sedangkan yang mendekati pesisir itu cenderung hijau, yang menunjukkan konsentrasi lebih rendah atau bervariasi. Area daratan itu tidak terlihat karena sudah di max atau menggunakan NDVI, sehingga hanya perairan yang dianalisis. Secara umum, peta ini tuh menggambarkan distribusi klorofil A yang bervariasi, yang biasanya berkaitan dengan tingkat produktivitas perairan atau banyaknya fitoplankton. Lalu di sini kita klik kode lagi. Di sini kita akan melakukan import ke Google Drive, yang dimana merupakan tahap akhir dari pengolahan. Sini kita klik run. Nah, ini export ke Google Drive-nya udah dimulai. Nah, di sini untuk integrasi Google Engine-nya itu udah selesai, dan kita akan lanjut untuk ke Marine Copernicus. Di sini kita klik kode, kemudian kita ketik tanda seru pip install min Lalu di sini kita klik kode, koneksikan Google Colab dengan Google Colab dengan website dari Copernicus Marines. Di sini kita ketik dulu password dan username-nya. Kemudian kita klik run. Sini kalau hasilnya udah keluar, kita klik kode lagi. Kemudian kita import Copernicus dengan memasukkan minimum, maksimum, dan data time. Kemudian kita ubah buat namanya. Lalu kita bikin folder untuk penyimpanannya dengan kita klik Google Drive, kemudian kita bikin namanya itu jadi Big Data 8. Kemudian di sini kita run. Untuk pembuatan folder ini tuh bisa menggunakan folder yang sudah ada atau menggunakan folder baru. Nah, di sini kita bisa cek. Nah, ini hasilnya udah keluar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.